Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfitor Praditya dari kelompok 19 dengan NIM akhiran 015 akan membacakan hasil ujian akhir semester rekayasa sistem dan manajemen proyek yang mengambil judul pengadaan sistem manajemen ternak cerdas berbasis IoT dan AI oleh Agrotech Indonesia bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia Kabupaten Sleman, Yogyakarta dengan periode Desember 2025 sampai Februari 2026. Untuk pertanyaan nomor 1 itu resource apa saja yang terpengaruh akibat dari kondisi A dan kondisi D yang sebelumnya ada di soal. Tunjukkan secara terperinci. Kondisi A adalah pendanaan hanya 80% hingga 31 Januari 2026. Dampak pada sumber daya keuangan. Dampaknya di sini efek pembayaran untuk komponen, akomodasi dan gaji SDM beresiko tertunda. Dan untuk SDM sendiri juga pada efeknya itu pada sebagian posisi seperti yang pekerja yang berada di WBS di 4 dan 5 itu untuk gajinya sendiri tertunda karena masih belum bekerja atau masih waktu bekerjanya masih di bagian belakang, bagian di WBS 4 dan 5 sesuai jadwal. Untuk material dan peralatan, penundaan pembelian material tambahan atau pemeliharaan peralatan jika dana tidak cukup. Untuk waktu sendiri adanya penundaan dan keterlambatan untuk tugas non kritis karena dana akan dialokasikan ke dana yang lebih kritis terlebih dahulu. Untuk kondisi D, bencana nasional pada 2-5 Februari 2026, proyek terhenti selama 4 hari, benar-benar terhenti. Jadi untuk SV sendiri memburuk dengan adanya minus di 85 juta, dari 85 juta ke 267.000. Memperpendek waktu untuk menyelesaikan WBS 5.2 sampai 5.5. Untuk bagian sumber daya sendiri, personel aktif QA engineer baik senior maupun junior, IoT engineer berefek ke tim idle, meningkatkan biaya akomodasi seperti hotel, mes, dan transportasi tanpa kemajuan kerja, resiko dimotivasi tim. Untuk keuangan sendiri, biaya pengujian WBS 5.1 di angka 147 juta pada ACWP 2.575 juta dengan CPI 0,98 atau biaya melebihi anggaran. Ini berefek pada biaya tambahan untuk akomodasi yang dimana juga berefek pada operasional selama penghentian proyek tersebut karena adanya bencana tersebut. Di bagian material dan peralatan, sensor, aktuator, dan CCTV yang sudah terpasang di WBS 3 beresiko rusak jika bencana melibatkan banjir dan gangguan listrik. Berefek juga pada biaya perawatan atau pergantian alat, misal UPS, solar panel, atau kamera CCTV. Soal nomor 2, berdasarkan pemahaman Anda, apa makna BCWS, ACWP, BCWP, CV, SV, CPI, SPI terhadap proyek yang Anda tangani? Jelaskan satu persatu secara detail. BCWS, Budget Cost of Work Schedule. BCWS adalah anggaran biaya yang direncanakan untuk pekerjaan yang dijadwalkan hingga suatu titik waktu tertentu dalam proyek. Seperti itu. Jadi lebih ke budget yang sudah direncanakan di awal
sampai akhir periode. Untuk ACWP sendiri, actual cost of work performed, mengacu pada biaya aktual yang telah dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan hingga titik waktu tertentu, terlepas dari apakah pekerjaan tersebut sesuai jadwal atau tidak. Jadi ACWP sendiri itu pengeluaran biaya pada saat waktu itu, misal untuk membeli barang ataupun untuk pembayaran untuk saat itu. Untuk BCWP sendiri, budget cost of work performed atau nilai yang diperoleh, earn value adalah anggaran biaya untuk pekerjaan yang benar-benar telah selesai hingga titik waktu tertentu. Jadi untuk ACWP yang tadi itu adalah untuk membeli dan pembayaran. Untuk BCWP sendiri adalah nilai apa yang sudah kita beli dan sudah terrealisasikan di proyek tersebut. Seperti itu. Untuk CV adalah cost varian, selisih antara BCWP dan ACWP, menunjukkan apakah proyek berjalan di bawah atau melebihi anggaran untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Untuk SV schedule varian, selisih antara BCWP dan BCWS yang mengidentifikasi apakah proyek berada di depan sesuai atau tertinggal dari jadwal yang direncanakan. CPI adalah Cost Perform Index, rasio antara BCWP dan ACWP yang mengukur efisiensi biaya proyek. SPI Schedule Perform Index adalah rasio antara BCWP dan BCWS yang mengukur efisiensi jadwal proyek. Bila SPI lebih dari 1 menunjukkan proyek di depan jadwal, sedangkan kurang dari 1 menandakan keterlambatan. Oke, untuk soal nomor 3, pada tanggal 12 Januari 2026 dilakukan MONEF 1. Lengkapilah tabel 1 sesuai dengan aktivitas keuangan proyek. Untuk tabelnya seperti ini, mulai dari tanggal 1 Desember 2025 sampai di MONEF 1 pada tanggal 12 Januari 2026, sudah berlangsung 43 hari dengan BCWS akumulatifnya ada di angka 1.705.000.000, sedangkan ACWP ada di 1.738.000.000, yang artinya ACWP melebihi dari budget rencana. Untuk BCWP sendiri ada di 1.790.000.000, yang dimana pada proyek ini cukup hemat karena ACWP yang dikeluarkan lebih kecil daripada BCWP yang sudah terrealisasikan. Untuk nomor 4, tampilan untuk kurva S-nya. Untuk kurva S-nya pada tanggal 1 Desember 2025 sampai 12 Januari 2026 seperti ini, dimana BCWP berada di paling atas, diikuti dengan ACWP dan BCWS yang paling bawah, melebihi budget yang setelah direncanakan. Untuk CV, SV, CPI dan SPI pada tanggal 12 seperti ini, di 85 juta, 52 juta, 1,05, 1,03. Nomor 5, berdasarkan kurva S juga nilai-nilai yang telah disebutkan baik dari sisi biaya dan waktu tergolong status cost overrun atau cost under proyek yang sedang dilakukan. Ini termasuk ke cost overrun. Proyek ini mengalami cost overrun karena nilai CV memberikan nilai positif, dan untuk nilai CPI melebihi dari 1, dan untuk perhitungan nilai EAC lebih rendah daripada BCWS total yang sudah sampai akhir proyek.
schedule delay. Proyek ini juga mengalami keterlambatan karena SV juga positif dan SPI juga lebih dari 1. Untuk ECD nya masih 86 hari dari 90 hari rencana. Status keseluruhan proyek berada dalam kondisi kinerja baik hingga hari ke-43 dengan efisiensi biaya dan jadwal yang kuat. Dan status ini penting untuk menjaga efisiensi keuangan, kepuasan klien, kualitas sistem, dan reputasi perusahaan. Untuk nomor 6, tabel yang tadi, 1. Berapakah nilai EAC dan ECD dari proyek yang Anda kelola? Untuk nilai EAC sendiri dihitung dengan hasil akhir 1.757.257.340 di 3.357.360.206 rupiah. EAC sendiri adalah perkiraan total biaya untuk menyelesaikan proyek berdasarkan efisiensi biaya saat ini atau CPI, yang dimana di angka 1,03. Karena EAC lebih rendah dari biaya total yang sudah direncanakan, proyek ini diperkirakan selesai di bawah anggaran atau cost under, yang artinya proyek ini cukup hemat. Untuk ECD sendiri ada di 87,76. ECD sendiri adalah perkiraan waktu penyelesaian berdasarkan efisiensi jadwal saat ini. Dengan SPI sama dengan SPI yaitu di angka 1,05. Dengan ECD 86 hari, proyek berada di depan jadwal sekitar 4 hari dibanding rencana awal yang 90 hari. Untuk nomor 7, pada tanggal 12 Februari 2026 dilakukan Monef yang kedua dengan isi tabel mulai dari 13 Januari 2026 setelah Monef 1 sampai di 12 Februari 2026, yang pada tanggal tersebut BCWS sendiri sudah menyentuh di angka 2.650.702.580 rupiah. Untuk KCWP sendiri ada di angka 2.628.445.254 rupiah, yang dimana ini ACWP mulai tidak over budget menyesuaikan dengan rencana awal, yang dimana di sini ACWP lebih rendah daripada BCWS yang sudah direncanakan. Untuk BCWP sendiri ada di 2.559.607.407 rupiah. Tapi sayangnya BCWP sendiri juga lebih rendah dari ACWP, yang dimana pekerjaan mengalami penurunan. Untuk nomor 8, kurva S nya seperti ini. BCWS menjadi paling atas, yang artinya proyek tidak over budget. Untuk perhitungan CV, SV, CPI, dan SPI seperti berikut. Pada 12 Februari 2026 ada di angka minus 71 juta, minus 48 juta, 0,97 dan 0,98. Status biaya pada tanggal tersebut, proyek mengalami cost of runs, yang dimana CV dan CPI kontras dengan status awal periode setelah Monef 1. CV positif dan menunjukkan cost underruns. CV positif dan CPI lebih besar dari 1 pada tanggal 13 Januari 2026.
Status ini cukup penting karena cost of run berdampak pada profitabilitas, kepuasan klien, kualitas proyek, dan reputasi perusahaan. Status ini menekankan perlunya tindakan korektif segera untuk mengendalikan biaya pada tahap pengembangan software dan pengujian yang merupakan penyebab utama pembengkakan biaya. Tindakan strategis dengan pemantauan intensif, optimalisasi sumber daya, dan komunikasi transparan. Nomor 9, dari kondisi B, Anda diberitahu pada tanggal 12 Februari 2026 bahwa proyek harus selesai pada 22 Februari 2026. Yang dimana ini lebih awal, maju 6 hari dari rencana, ditambah pada tadi ada bencana nasional yang sekitar 4 hari, dimana waktu pengerjaan proyek yang awalnya 90 hari menjadi 80 hari. Untuk memenuhi target penyelesaian proyek tersebut yang awalnya 28 Februari 2026, sejumlah upaya perubahan dilakukan selama Januari sampai Februari 2026. Pada 12 Februari 2026, dari ke-74 aktivitas uji fungsional proyek mengalami cost of run, yang dimana CV minus dan CPI kurang dari 1, dan keterlambatan dengan SV juga minus dan SPI kurang dari 1 juga. Upaya utama meliputi crash dan fast tracking, menambah SDM seperti 2 QA engineer junior untuk mempercepat uji fungsional yang berakibat penghematan selama setengah hari, 1 IoT System Engineer Junior untuk kalibrasi 1 hari, serta 1 training spesialis dan technical writer untuk pelatihan dan dokumentasi masing-masing 1 hari. Fast track dilakukan dengan menjalankan pelatihan, pengguna dan dokumentasi secara paralel, hemat 2 hari, serta serah terima dengan sisa dokumentasi hemat 1 hari. Lembur terbatas 2 jam per hari untuk 15 SDM selama 3 hari, biaya 18 juta rupiah juga diterapkan untuk meningkatkan produktivitas uji fungsional dan kalibrasi, menghemat 1 hari, serta biaya tambahan SDM dan lembur total 30.100.000 ditutup dengan anggaran cadangan yang dimana sebesar 150 juta rupiah. Hal ini memastikan agar percepatan tanpa memperburuk overruns. Dengan adanya itu, total penghematan waktu selama 6,5 hari memungkinkan penyelesaian pada 22 Februari 2026 dengan EAC baru sekitar 3.644.776.000, yang awalnya EAC akhir berada di 3.614.676.000 ditambah dengan biaya tambahan, tetap terkendali dengan cadangan dan penghematan. Nomor 10, hitunglah nilai ECD berdasarkan data pada tabel 2. Nilai ECD nya sendiri berada di 90,44. Kondisi B menutup proyek selesai pada 22 Februari 2026 yang setara dengan hari ke-81 dari tanggal mulai proyek, 1 Desember 2028. Dengan durasi rencana awal 90 hari, ECD akhir proyek berdasarkan dokumen adalah 103 hari atau 28 Februari 2026. SPI akhir yaitu 0,874, menunjukkan keterlambatan. Dengan hasil ECD yang 90,44 hari, jika dihitung dari awal proyek, masih lebih lambat dari target 22 Februari 2026 yang telah ditentukan untuk dipercepat.
data pada 12 Februari 2026 atau hari ke-74 menunjukkan SPI berada di angka 0,973 dan SV berada di minus 71 juta. Mengidentifikasi proyek sudah tertinggal jadwal dan ECD 90,44 hari tidak cukup untuk mengejar target 6 hari lebih cepat dari rencana awal. Untuk soal yang terakhir, hitunglah nilai EAC berdasarkan data pada tabel. Untuk hasil EAC nya sendiri berada di angka 3.523.550.354, yang dimana proyek ini over budget dari budget yang sudah ditentukan dengan selisih 1,89%, dengan hanya 10 hari tersisa tepat di 22 Februari 2026. Karena adanya pemangkasan waktu pengerjaan, makanya adanya pembengkakan biaya pada gaji SDM dan operasional dan komoditas yang cukup masih relatif kecil untuk menggantikan 10 hari kerja yang telah terbuang. Baik, sekian untuk hasil dari ujian akhir semester rekayasa dan manajemen proyek. Apabila ada salah kata atau bicara mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.